lakukan porsimu, nanti baru Allah yang selesaikan. Gitu. Oke. Nabi Musa itu nggak tiba-tiba laut merah kebelah, pukul dulu tongkatmu, nanti baru saya yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di podcast CQ Cerita Kehidupan. Kali ini bersama saya Gumanti, dan di studio telah hadir seorang komika dari Timur, Bang Abdul Rahim Arsyad. Halo Pak Agung, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk apa sekarang nih Bang, di Ramadan? Ramadan cenderung tidak ada kesibukan. Memilih untuk meniadakan kesibukan sebenarnya kalau Ramadan itu. Hampir setiap tahun saya begitu. Jadi kalau Ramadan tuh memilih untuk kayaknya enak di rumah deh. Jadi karena kalau di rumah tuh banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan itu rutin setiap Ramadan memang? Biasanya. Seingat saya, iya kayaknya. Seingat saya dari saya menikah sampai sekarang kayaknya. Kayaknya setiap Ramadan lebih memilih untuk di rumah aja. Oke. Lebih ini ya, lebih tenang ya? Iya. lebih enak di rumah itu. Iya, berarti di sela-selanya di pool, di 11 bulan sebelumnya, iya. Di bulan Ramadan terakhir, tinggal santai saja, iya. Beribadah. Lebih santai di Ramadan di rumah gitu. Iya, oke. Terakhir kontras ya Bang? Iya, terakhir tur kontras. Di 18 kota? Iya, 17 kota. 17 kota, ya 17 kota. Final di Jakarta tanggal 15 Februari. Tanggal 15 Februari. Ya, itu terakhir tuh. Selesai. Boleh ceritain dikit tuh Bang, seru nggak? Kan temanya unik ya, tentang transportasi umum ya? Betul. Seru sih, karena ini kayaknya tur terpanjang saya. Mulai dari kami start dari Oktober 2024 sampai kemudian Februari 2025. Lumayan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Lumayan. 5 bulan, setiap Sabtu dan Minggu tidak pernah ada di rumah. Keluar terus. Jadi lelahnya iya, capeknya iya, rindu malam mingguan sama keluarga juga iya. Tapi kemudian pengalaman dari kota ke kota membuat orang tertawa dengan topik yang sama. Kemudian saya punya tujuan untuk bagaimana menyadarkan atau saling mengingatkan teman-teman bahwa transportasi umum itu sebenarnya haknya kita. Kemudian itu kewajibannya pemerintah untuk memenuhi. Jadi jangan lelah untuk menuntut itu, karena itu haknya kita gitu. Kita bayar pajak untuk itu. Jadi melihat antusiasmenya penonton pada suka dan segala macam itu saya suka. Jadi ya alhamdulillah, tujuan awal membuat kontras sampai di ending di kota Jakarta tuh lumayan lah. Tahun sebelumnya kan Pahlawan. Tidak, tahun sebelumnya Black Camping. Black Camping, ya, terus yang 2 tahun lalu ya, yang tentang guru ya, Pahlawan. Betul. Pahlawan perlu tanda jasa. Perlu tanda jasa. Nah, kalau kita lihat kan, ini mungkin sebelum ke inti nanti Bang, materi Bang Abdur tuh terkait soal ya nyindir-nyindir lah tepi jurang. Tapi aman gak sih Bang? Sejauh ini maksudnya aman, kalau aman dari pelaporan hukum sih sejauh ini aman. Tapi kalau amannya jangan itu, sampai juga ya. Ya, mudah-mudahan harusnya sih aman. Aman sih. Ya, iya. Harusnya sih aman. Karena orang kalau mau nuntut kan dia perlu delik. Betul. Maksudnya apa? Iya, maksudnya kalau tidak ada yang kita kritik itu kan beda dengan kita. Maksudnya sindir tuh beda. Dengan nyinyir. Kritik, beda dengan kita mengatakan si A korupsi. Itu beda, itu menuduh. Nah, kalau menuduh memang harus dibuktikan. Iya. Tapi kalau kita cuma bilang kayak, kenapa pemasukan kita segini, tapi pengeluaran kita segini ya? Ada apa ya? Kan saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang ada apa ya? Beda tentunya ranahnya. Jadi dalam menulis materi itu kita pasti mikir itu. Jadi mudah-mudahan sih tidak masalah dengan itu. Lalu kemudian, tapi nggak tahu kalau misalnya orangnya emang ininya aja ya, pengen iseng aja, usil aja memang, ini ya beda lagi. Tapi kemudian
Kalau amannya itu dari segi pelaporan hukum sih aman. Aman. Tapi kalau amannya kategorinya dari hujatan dan segala macam ya tidak Pasti. aman. Ya tetap aja dihujat dan Iya, segala macam. namanya publik ya Bang. Iya. Pasti ada pro dan Ya, kontra. tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Jadi Betul, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Di IG Bang Abdur tuh ada quote menarik tuh. Komedi adalah cara kita menertawakan takdir. Ya. Gimana tuh Bang? Itu sebenarnya saya tidak tahu ini salah apa benar ya. Tapi menurut saya kan kalau saya itu memegang pemahaman yang takdir nggak bisa diubah. Mau doa kayak apapun, takdir nggak bisa diubah. Kalau kita doa kemudian takdir berubah ya itu juga udah ditulis di takdir. Itu memang udah takdir sebetulnya. Iya, memang juga udah ditakdirin. Kita doa segitu, kata-kata kita doa itu apa, kemudian kita itu bisa mengubah. Itu semua sudah tertulis. Saya memegang kepercayaan yang di situ. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang punya kepercayaan yang doa bisa mengubah takdir. Iya. Ya kalau saya memegang prinsip nggak ada udah. Allah tuh Maha tahu. Semuanya itu sudah tertulis. Kalau misalkan ada satu detik atau satu secuil dalam hidup kita yang kita bisa ubah, berarti Allah nggak tahu dong. Oke. Nah saya mengambil prinsip yang Allah tuh Maha tahu. Allah Maha sempurna, Allah Maha terbaik membuat skenario. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita itu, entah kita berdoa kemudian kita merasa itu berubah, itu semua juga Allah udah tahu dan itu semua sudah tertulis. Oke, jadi walaupun kita saat ini dari kondisi bawah, terus kemudian kita doa, tiba-tiba sampai ke atas, berarti itu memang sudah takdirnya. Itu sudah tertulis ya begitu. Maksudnya sudah tertulis kalau di hari Senin Abdur akan berdoa. Iya. Semuanya udah ditulis itu. Oke, berarti memang skenario-nya seperti itu. Iya, skenario-nya udah seperti itu. Nah, lalu kemudian, karena saya memegang prinsip bahwa takdir itu nggak bisa diubah, takdir itu ya udah dijalani, diterima aja. Tapi kemudian harus digarisbawahi bahwa takdir itu adalah tentu sesuatu yang sudah terjadi baru kita bisa bilang takdir. Jangan kemudian kita menghakimi kayak misalkan hari ini hari apa ya? Ini hari nggak pernah keluar rumah. Selasa. Hari Selasa. Misalkan kemudian takdir saya besok hari Rabu kayaknya batal puasa deh. Ini nggak bisa gitu dong. Karena itu belum terjadi. Jadi intinya yang penting terus udah nyari wartegnya. Iya, udah nyari wartegnya. Itu mah niat emang. Itu bukan takdir. Takdir itu pokoknya hal yang sudah terjadi baru kita bisa bilang takdir. Maka kemudian ketika hal-hal sedih terjadi dalam hidup kita tuh kan kita udah nggak bisa ubah. Kan udah terjadi itu. Namanya takdir itu hal yang sudah terjadi. Maka ketika dia sudah terjadi itu nggak bisa diubah tuh. Karena ketika sudah terjadi ya udah bisanya kita terima kan. Nah, kemudian di sisi lain Allah tuh mengatakan bahwa jika kamu bersyukur maka atau bersyukur atas nikmat itu akan kutambah nikmat. Nah bersyukur tuh kan kelapangan dada, maksudnya kayak kelapangan dada kita untuk menerima segala sesuatu, qada dan qadarnya gitu. Iya. Apapun itu. Iya, nah bentuk menurut saya, ini pemahaman pribadi saya, bentuk tertinggi dari bersyukur tuh senyum. Oke. Karena kita itu kan bisa punya kemampuan nangis, bisa punya kemampuan marah, bisa punya kemampuan ngedumel, bisa punya kemampuan untuk senyum, tertawa. Nah ketika hal-hal yang terjadi di diri kita, kemudian kita bisa ekspresi di luarnya senyum, menurut saya di dalam tuh udah plong banget sih. Oke. Walaupun suasana hati sebetulnya lagi nggak menarik. Justru itu, kalau senyum yang keluar, biasanya menurut saya muka tuh biasanya ekspresi hati. Jadi kalau bisa, misalkan, tapi itu bukan hal yang direncanakan. Misalkan kayak kita di jalan, bawa motor, siang-siang, panas-panas, disenggol orang, dan kita tidak salah. Kita tidak salah. Misalnya kita jalannya udah pelan, dari dalam gang tiba-tiba muncul aja motornya kemudian. Itu kan peluang kita untuk marah gede banget gitu. Betul. Gede banget itu. Atau kita bawa mobil kita, spion kita disenggol. Apalagi dari rumah ada bahan kesal ya Bang. Iya, itu pasti punya kemampuan. Tapi begitu ketika terkejadian kemudian kita turunin kaca dan kita senyum ke orangnya, itu menurut saya beda. Itu levelnya beda sih. Oke. Itu level kondisi hatinya dia itu udah beda dengan orang kebanyakan. Nah makanya kemudian quotes itu muncul karena saya merasa saya ada di titik-titik yang kayak saya lagi mengalami musibah, lagi mengalami hal-hal yang lagi susah untuk saya hadapi, tapi mau nggak mau penonton nggak mau tahu itu, saya harus bikin orang ketawa gitu. Iya, walaupun sebetulnya di balik layar juga. Iya, lagi sedih, lagi kena musibah, tapi nggak bisa. Penonton tuh nggak mau tahu itu. Penonton mau taunya ya Anda tampil di panggung ya harus ketawa. Membuat dong. kami membuat ketawa ya. gitu. Nah di titik-titik itulah saya mengatakan memunculkan
itu pikiran gitu kayak oh ternyata emang komedi itu kan cara kita menertawakan takdir. Mau gimana lagi, karena takdir itu kan nggak bisa kita tolak, bisa kita jalani. Ya udah, kemampuan Allah kasih kita kemampuan untuk berkomedi, ya udah kita pakai untuk bersyukur aja untuk setiap yang terjadi. Makanya kadang-kadang komik itu sudah di tingkat yang aneh. Kadang-kadang itu terjadi musibah, dia tahu bahwa oke, musibah hari ini dia sedih, cuman dia tuh tahu kayak oke, musibah hari ini tapi bisa jadi minggu depannya bisa jadi bahan ketawa, hiburan orang. Iya. Gitu. Makanya kemudian ada yang bapaknya meninggal, sebulan kemudian udah jadi materi. Betul. Iya. Ibunya meninggal, sebulan kemudian jadi Ini materi. Iya. Rumahnya kebakar, seminggu kemudian udah jadi materi. Memang komik itu sampai kadang jadi kemudian, tapi kemudian ada yang sampai kemudian batasnya itu sampai udah tidak ada gitu, empatinya jadi hilang. Jadi hilang juga kan? Iya. Kejadian hari itu juga dijadiin materi. Iya. Nah, itu yang menurut saya juga kadang-kadang ya, jangan juga, maksudnya kita sebagai manusia ada waktu kita bersedih, kita bersedih. Iya. Ada waktu kita untuk bangkit lagi, kita bangkit lagi gitu sih. Okay. Itu sebenarnya. Siap. Awal mula itu barang. Ada itu barang. Iya. Tapi quote-nya menarik itu. Iya. Saya kalau pikir-pikir juga terus ngeliat, apa nih? Oh, ada orangnya kita tanyakan langsung. Iya. Nah, Bang, ini kan podcast kita tentang cerita kehidupan ya. Mungkin kita akan lebih perjalanan hidup Bang Arsyad. Ya. Dari kecil, dari timur sampai juga ke barat di Indonesia gini. Boleh cerita sedikit nggak Bang, masa kecil Bang Arsyad tuh, kehidupan kecil Bang Arsyad? Masa kecil saya sebenarnya biasa-biasa aja sih Bang. masa kecil saya kayaknya tidak jauh beda deh masa kecil kita semua, kayaknya sama-sama aja. Ya, masa kecil saya yang saya ingat, misal taruhlah kita kasih lingkupnya lebih enak, apa SD ya? SD. Iya. SD, saya SD negeri, dekat dari rumah. Saya tinggal dengan kakek dan nenek saya. Jadi orang tua saya di kota yang lain. Jadi ketika saya umur 11 bulan, bapak dan ibu saya itu pindah ke kota lain. Kemudian saya akhirnya diasuh sama kakek. Dari 11 bulan? Dari 11 bulan. Di kakek sama nenek, kemudian SD-nya dekat sama rumahnya kakek sama nenek itu, jadi saya jalan kaki aja sih ke situ. Kemudian itu kenapa Bang? Nggak dibawa, nggak ikut dibawa? Ada sebabnya nggak? Atau saya tidak tahu juga sih. Tahu juga ya. Tapi pada waktu itu yang saya ingat kayaknya ya, karena adik saya lahir. Jadi saya dan adik saya itu paling bedanya, kalau saya umur 11 bulan, adik saya baru lahir, berarti kan beda cuma 11 bulan. Iya. Beda cuma 11 bulan itu. Beda cuma 11 bulan dengan adik saya, dan kemudian saya jadi tidak bisa, jadi ibu saya hamil kan, saya sudah tidak bisa minum susu lagi. Betul. Minum ASI. Iya. Jadi saya sudah entah dikasih susu, entah dikasih teh, saya kurang tahu juga ya. Saya juga kurang tahu sih. Saya juga kurang tahu. Pokoknya intinya begitu. Kemudian ketika bapak saya dan ibu saya pindah, itu kan adik saya itu anak keempat, saya anak ketiga, jadi memboyong 3 anak. Nah, sayanya ditinggal. Di situ ya, sama kakek dan nenek. Nah, itu kemudian jadi ini bulan Ramadan, saya belajar puasa juga diajarin sama kakek dan nenek. Kayaknya saya tuh awal, seingat saya dari SD kayaknya saya sudah puasa. Dari SD? Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Kayaknya. Itu udah full tuh? Sudah full. Gak ada coba-coba juhur ya? Tidak pernah. Pokoknya sekemampuan seingat saya, yang saya ingat, kecil tuh saya nggak pernah nggak puasa. Jadi kalau misalkan ingatan saya ini bisa mentok di kelas 1 tadi. Oh, kayaknya TK kayaknya ya. Kayaknya TK saya nggak puasa deh kayaknya. Mungkin SD kali. SD ya, mungkin kelas 1. Mungkin dari SD kali. Iya, kayaknya TK. Tapi TK, saya lupa ingat zaman TK pas Ramadan, zaman TK gitu. Di TK tuh saya ingat, tapi kayak memorinya tentang Ramadan. Puzzle doang, bukan di pas Ramadannya. Pas Ramadan saya ngapain ya waktu TK ya? Apa libur? Oh, apa libur sebulan kali ya? Oh iya, waktu itu masih libur sebulan ya?
Tidak, libur sebulan tuh di zaman eranya Pak Gus Dur. Berarti iya. Tidak, maksud saya waktu saya TK Islam, TK Nur Saada, dia yayasan punyanya masjid. Jadi ada Masjid Nur Saada Kupang. Nah, Masjid Nur Saada ini punya yayasan bikin TK Nur Saada. Nah, apa karena TK Islam jadi libur sebulan kali? Saya kurang tahu juga sih. Tapi itu, seingat saya itu. SD sudah puasa. Puasa, ya. Ya gitu aja sih, Bang. Iya. Saya bingung juga apa pengalaman waktu SD ya, gitu-gitu sih sebenarnya. Kemudian kan kecil di Flores semua tuh. Tidak, di Kupang. Di Kupang ya, di NTT. Ya. Di Kupang, terus kemudian mulai ke Jawa tuh di saat kuliah ya? Ya, kuliah. Tamat SMA ya. Tamat SMA ya. Itu kenapa waktu itu milih matematika, Bang? Pilih matematika sebenarnya karena sebenarnya saya diberi pilihan sama orang tua mau bahasa Inggris atau matematika sebenarnya. Lalu kemudian saya merasa mending saya ambil jurusan yang basicnya saya tahu. Sehingga saya kuliah tuh nggak susah-susah amat lah. Nggak capek banget gitu. Ya walaupun mana aja jurusan capek. Tapi maksudnya paling tidak basicnya ada gitu. Biar nggak susah banget. Berarti dari SMA memang sudah suka dengan pelajaran matematika? Iya, seingat saya dari SD saya menonjolnya memang di matematika. Ya, SD, SMP, SMA emang menonjolnya di matematika. Jadi saya daripada bahasa Inggris ya mending matematika deh. Ya kayaknya bahasa Inggris, karena pada waktu itu bahasa Inggris saya SMP, SMA itu pengalaman saya nggak ada yang bagus di bahasa Inggris itu. Saya dapat guru bahasa Inggris nggak ada yang enak, nggak ada yang bikin adem kelas. Nggak ada yang bikin nyaman. Iya, nggak ada yang jadi bikin betah belajar. Ya. Pokoknya guru bahasa Inggris itu kayak malaikat maut modelnya. Killer. Enak aja. Killer. Iya, nggak enak. Kita nyebutnya killer ya. Iya. Saya mending ketemu guru matematika deh. Guru matematika itu masih ada senyumnya, masih ada bercandanya gitu. Kan di guru matematika dulu terkenal bahwa ini Bang, penggarisan. Iya, kan memang dia buat gambar di papan tulis mau gimana, dia bukan buat jepret tangan. Butuh penggaris emang. Di S1, S2. Iya. Saya malah tidak pernah ketemu guru matematika yang mukul. Saya tuh ketemu guru yang mukul ya bahasa Inggris. Terbalik. Dari saya SMP ke SMA, guru bahasa Inggris itu yang jahat. Makanya saya nggak suka bahasa Inggris. Iya, aneh memang guru bahasa Inggris jahat banget. Kalau guru matematika mah nggak pernah. Kalau baik ya, ramah, walaupun kesannya galak bawa penggarisan. Iya, dia bawa penggaris karena dia butuh gambar sudut-sudut aja, gambar segitiga lah, gambar apa gitu. Tapi nggak pernah, bukan cuma saya, maksudnya kami sekelas itu nggak ada yang dipukul, nggak ada yang ini. Di bahasa Inggris itu? Enggak, bahasa matematika. Iya. Emang gurunya baik, emang baik. Nah, kalau bahasa Inggris, wah kami dipukul-pukul terus. Nah itu, lalu kemudian akhirnya saya pilih matematika. Karena lebih ke biar ada basicnya aja. Karena sudah mahasiswa ini kalau kita mau belajar dari nol lagi agak susah. Riuh ya? Iya. Ya itu yang membuat saya pilih matematika sih. S1, S2 juga matematika? Iya. S1, S2 matematika. Pendidikan tapi. Pendidikan? Berarti sempat jadi guru juga, Bang? Sempat jadi guru honor waktu sembari saya S2, saya jadi guru honor. Di Malang? Di Malang. SD? SMK sama SMP. SMK sama SMP? Iya. Berarti selama kuliah saja itu? Selama kuliah sampai 2 tahun lah kalau nggak salah ya. Pas S2 tuh ya? Iya, saya S2-nya 5 tahun. Itu kenapa tuh Bang? Saya waktu banyak cuti atau? Ya tidak, saya tidak cuti, saya bayar terus. Jadi waktu satu tahun setengah tuh kuliah saya udah selesai. Seingat saya, 1 tahun setengah kuliah saya udah selesai. Tahun kedua, sebentar, saya 2011, 2012. Ya betul. Saya masuk 2011 kan. S2 saya 2011. Tahun pertama, jadi saya 1,5 tahun itu sudah selesai. Selesai. Kuliah di kelas tuh udah selesai. Iya. Tinggal tugas akhir.
Ya, penulisan. lalu ya tinggal tesis. Ya. Lalu kemudian di tahun kedua saya kenal stand up komedi. Kemudian saya mulai stand up. Jadi pagi kadang ngajar, pulang ngajar kadang mungkin ada ke kampus buat bimbingan atau apa gitu. Malam open mic. Gitu aja rutinitas saya itu. Kadang ngajar dulu pagi. Ya betul. Ngajar, habis ngajar ke kampus malamnya open mic. Gitu aja terus. Lalu saya lolos audisi. Yang apa nih? Yang Suci. Ya. Yang Kompas TV. Suci ke 2014 ya. Mazawin ya Bang ya? Ya. Mazawin ya. Jadi 2011, kalau saya masuk 2011, harusnya 2013 kan udah saya selesai, lolos. Iya. Lulus. Selesai lulus. Iya. Lalu kemudian saya molor di 2014 saya malah masuk audisi. Dan itu kan harus ke Jakarta. Ya, full. Disitulah di 2014 itulah kemudian saya juga izin dari ngajar. Nah, tapi karena saya megang kelas 3 tidak bisa izin, ya mau nggak mau harus ganti. Akhirnya saya cari teman yang lain yang bisa menggantikan. Lalu kemudian datanglah saya ke Jakarta tuh. Nah, di situ tuh kompetisi. Wah, udah tesis sudah gak kepegang udah itu. Lupa deh tuh. Terpikirkan. Ya, begitu selesai kompetisi, saya tuh bolak-balik Jakarta Malang. Jadi itu tesis paling capek menurut saya karena saya tuh Senin sampai sampai Jumat saya siaran. Siaran juga. Saya ada dapat job di sinilah. Di Jakarta juga? Ya, setelah saya kompetisi radio. Selesai ada siaran radio. Radio. Dapat pekerjaan siaran radio Senin sampai Jumat pagi. Nah itu sembari itu saya kumpul uang. Jadi ada job offer apa gitu. Jadi kalau saya udah punya uang tiket, saya itu biasa hari Kamis tuh saya udah saya Jumat tuh jadi saya minta libur hari Jumat. Jadi Kamis habis siaran itu saya langsung pulang ke Malang. Iya, pakai pesawat. Nyampe siang. Itu mulai kerjain, Jumat pagi saya udah mulai nongkrong di kampus tuh. Jumat pagi nongkrong di kampus, bimbingan. Habis itu pulang, revisi kalau dosennya Sabtu masih ada, masih bisa ketemu. Saya cepet-cepet revisi, Sabtu saya ketemu lagi. Minggu udah jalan lagi. Minggu pagi saya udah jalan lagi karena Senin siaran lagi. Iya. Gitu terus. Dan itu pagi ya siarannya ya? Di gitu terus sampai kemudian 2015 saya lulus. Alhamdulillah. Kok 2015? 16 harusnya. 2011 tambah 5 tahun. 16. 5 tahun kebanyakan dong harusnya. 2015. 4 tahun berarti. Iya. 2015. Ini jangan 8 tambah 2 jadi 11 nih Bang. Sorry. 2015 saya lulus. Saya ingat sekali saya lulus 2015. Berarti 4 tahun. 4 tahun. Iya, saya sudah 4 tahun. Nah, 2015 akhirnya alhamdulillah saya lulus. Nah, itulah. Nah, kemudian kenapa tuh Bang? Dari matematika kemudian menjadi komika. Padahal kan matematika tuh kita kenal eksak lah ya. Sedangkan komika tuh lebih cair. Ya. Itu titik temunya di mana tuh Bang? Ceritanya Bang. Sebenarnya saya tidak tahu mau bilang hobi juga entah hobi entah enggak ya. Hobi ngelucu maksudnya tuh. Ya, karena sebenarnya saya itu dikenalkan stand up itu sama teman saya di S2 itu. Jadi teman kelas saya di S2 itu, karena ada juga yang sepantaran saya, ada yang lebih muda dari saya, ada juga yang udah tua banget, udah wakasek kurikulum lah, udah kepala sekolah lah, ada juga gitu, udah tua-tua. Jadi cukup range umurnya tuh mulai dari yang umur 22 tahun sampai yang umur 50 ada gitulah ya. Ada tuh. Ada di kelas kami tuh. Nah, lalu kemudian ada yang udah rambut putih semua juga ada. Ada. Namanya dia Ganjar apa ya? Wah, yang kemarin nyapres. Bukan. Putih juga. Bercanda bukan.
Nah, itu jadi saya tuh di kelas tuh suka bercandain, apalagi yang orang-orang tua ini. Iya, iya. Jadi maksudnya biar kita Cair. berbaur. Jadi ya teman sekelas kita, biar maksudnya kalau bapak ibu guru ini yang maksudnya yang sudah sepuh-sepuh ini butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan lah. Iya, yang muda-muda sama siap. kami yang muda-muda ini. Jadi makanya kemudian saya suka bercanda-bercandain yang tua-tua ini. Ya maksudnya apalagi ada beberapa yang maksudnya awal-awal ketemu tuh kan jiwa, maksudnya beliau kan di sekolah kan punya jabatan. Bisa jadi kepala sekolah apa iya, jadi kadang awal-awal saya masih ingat sekali awal-awal ketemu tuh masih ada jabatannya tuh masih di bawah gitu. Post powernya. Iya, jadi kayak masih ini gitu. Jadi nah itu tuh perlu dicairin tuh sehingga maksudnya biar bisa enak, biar bisa bergaulnya bisa enak. Nah itu kayak gitu. Cair. Jadi cair. Nah itu, kemudian ada teman-teman yang muda-muda inilah yang kemudian ngasih saya video stand up di TV, di YouTube sebenarnya, di salah satu stasiun TV Indonesia sini sudah di YouTube, kemudian dia download, kemudian dia kasih. Karena kami kuliah kan sering bawa laptop, nah dia nonton dulu. Iya, bukan dia suka buka. Dia pinjam laptop saya terus dia masukin di laptop saya gitu. Disimpan di situ. Simpan di situ terus dia bilang, "Dur, ntar kalau pulang nonton," katanya. Kayaknya kamu cocok, lucu loh ini gitu. Nah, kemudian pulang saya nonton lah, dan itu saya ingat sekali, itu saya nonton tuh itu tuh Cing Abdel, Mongol, Panji gitu-gitu. Radit gitu. Saya nonton. Kemudian lucu aja saya ketawa gitu. Kemudian karena saya nggak punya TV kan di kosan. Ada TV itu ada, cuman TV itu TV umum, bukan TV sendiri-sendiri di TV di ruangan lah gitu ya. Ruangan TV gitu di kosan. Lalu kemudian ternyata ada teman-teman itu yang anak-anak kosan itu yang suka nonton juga stand up. Iya, yang season 1-nya malah, yang Kompas TV yang season 1 yang zaman Ernest Prakasa. Mas Akbar ya. Rian Adriandi. Nah itu Suci 1 itu. Jadi saya mikir kayak, wah apa nih? Ini apa? Ya, ini kompetisinya bang gitu. Oh iya, terus saya ikut nonton. Oh iya. Nah saya nonton aja tanpa saya berpikir bahwa saya bisa seperti itu. Saya pokoknya nikmati aja. Saya suka aja. Sebagai penikmat ya. Tidak pernah di pikiran saya bahwa saya akan mencoba seperti itu, tidak pernah. Saya mencoba itu karena diajak sama Adik Riting, itu aja. Oh gitu. Karena diajak sama Adik Riting. Saya berkenalan dengan dia karena kami sama-sama suka nonton bola. Oh, beliau di Malang juga dulu? Iya, beliau kuliah di Malang juga. Pokoknya 2006 saya masuk Malang tuh dia udah tua aja. Dia udah abang-abangan. Udah tua aja udah. Udah tua sendiri di Malang. Jadi udah begitu kali bentukan lahir. Ya. Pokoknya udah tua aja dia. Entah angkatan berapa, pokoknya udah tua aja. Abang-abangan. Kemudian berkenalan dengan dia di acara-acara nonton-nonton bola. Nah, dialah yang ngajak saya untuk stand up. Ayo coba stand up. Ini open mic ya? Open mic. Ngajak open mic ya. Lah kemudian saya berpikir kayak, saya kan udah ngajar. Maksudnya di kelas juga saya kadang suka bercanda-bercanda sama siswa. Jadi saya ngerasa kayak, siswa aja bisa kok ketawa. Masa di kafe nggak bisa? Tuh sama aja kayak ngajar juga kan. Berarti di tahun itu udah marak ya di Malang juga tuh? Skena itu, stand up. Entah, saya tidak tahu nih ukuran marak kayak apa ya. Tapi kalau rame yang nonton di kafe itu ya lumayan lah. Jadi kayak misalnya kafenya ukuran kayak ruangan ini penuh gitu. Penuh. Tapi nggak sampai di luar-luar juga, enggak. Cuman paling tidak penuh aja gitu. Lumayan lah. Nah, jadi saya coba lah. Open mic. Nggak ada yang ketawa ternyata. Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang ketawa. Kayak hening gitu. Hening. Sampai saking heningnya tuh suara... Motor kedengeran. Ya, suara ini
blendernya bartender gitu-gitu kayak saking sepinya. iya sepi banget ya. Ada yang pesen alpukat mungkin. Kayak ya Allah. Nah tapi dari situ kemudian belajar. Tertantang ya. Iya belajar. Jadi ternyata stand up comedy itu ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya, ada cara penulisannya, ada bagaimana cara menggalinya segala macam. Jadi sebenarnya kayak kita belajar bahasa Indonesia sebenarnya. Sebenarnya orang yang paham sekali bahasa Indonesia dia tidak terlalu sulit dengan stand up comedy. Stand up comedy itu permainan majas. Oke. Hal-hal yang buat kita lucu itu sebenarnya karena hiperbola, personifikasi, komparasi, analogi. Di situ-situ aja. Main di satir, sindir, gitu-gitu aja. Itu tuh majas semua itu, permainan majas semua itu sebenarnya. Jadi ternyata ada teknik menulisnya. Dan kemudian saya itu salah satu orang yang percaya bahwa stand up comedy itu bukan bakat. Stand up comedy itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Siapapun bisa jadi stand up comedian. Walaupun yang awalnya nggak lucu. Iya. Yang di kehidupannya tidak lucu, di panggung bisa lucu, bisa. Sangat bisa. Stand up comedy itu sangat bisa karena dia betul-betul textbook ya bahasanya. Iya, betul-betul bisa dipelajari. Dia tuh ilmu gitu. Berarti cocok dengan matematika. Iya. Dan bahkan pemetaan asumsinya itu ya matematika banget gitu. Cara ini sampai akhirnya kemudian tesis saya itu saya berbicara tentang itu. Saya menulis tentang berpikir matematis komedian dalam menyusun bahan komedi. Studi kasus pada stand up comedy Indonesia. Jadi tesis saya betul-betul melihat bagaimana stand up komedian kalau nulis materi itu sebenarnya dia pakai logika matematika. Dia berpikir matematis sebenarnya, cuma dia tidak sadar aja. Misalkan kayak komedi itu dia selalu bekerja dengan patahin asumsi. Jadi misalkan bangunan logika yang ada di kepala itu dipatahin sepersekian detik tuh, dipatahin kemudian dirangkai ulang sama otak sepersekian detik. Cepat sekali manusia itu berpikir. Jadi misalkan kayak kita berpikir A ke B, komedi itu kan muncul dengan A itu ke F gitu. Lalu otak itu berpikir cepat banget untuk menghubungkan ke F, ledakan tawa terjadi. Tapi cepat sekali memang otak kita berpikir. Makanya kemudian kadang orang sudah ngejokes, kemudian kita kayak 2, 1, 2, 3 baru kita ketawa. Kemudian orang bilang kayak aduh lama banget mikir loh gitu. Itu karena bangunan logikanya dia lagi berusaha untuk menyambungkan menyambungkan ke titiknya. Misal yang paling cepat misalkan kayak kita tahu logisnya pada umumnya yang terjadi pada manusia itu adalah ketika kalau ada orang mau makan, maka lewat mulut. Betul. Lalu kemudian ada komedian muncul di panggung, dia ambil nasi pakai sendok, kemudian sendoknya ke mata. Orang ketawa. Kenapa? Karena logikanya dipatahin. Iya. Enggak, orang itu ngadep penonton. Tiba-tiba dia ngadepnya kepala belakangnya ngadep penonton. Kemudian orang ketawa karena dia patahin logikanya. Sebenarnya sederhananya itu kayak gitu komedi, permainan komedi itu. Ledakan-ledakan tawa itu terjadi karena hal-hal yang terjadi salah satunya adalah karena di luar ekspektasi kita. Kita berasumsinya orang jalan biasa-biasa aja, ternyata dia jalan kesandung ini kulit pisang. Ya kita nyangka A, B akan C. Tiba-tiba dia A, B tiba-tiba ke F. Iya betul. Gitu kan? Betul. secara kita kan mikirnya A, B, C nih lanjutannya. Tapi ketika ini A, B tiba-tiba loncatnya ke F. Iya. Gitu. Dan itulah cara komedi bekerja dan itu bisa dibikin. Bisa dibikin. Karena basicnya adalah tulisan, maka kita bisa bikin tulisannya. Oke, kalau udah nulis ini ke sini, wah berikutnya jangan ke sini dong. Berikutnya harus gitu. Siap. Bisa dirancang. Berarti lebih mudah stand up comedy ketimbang komedi-komedi yang model lain gitu. Menurut saya iya kayaknya. Iya. Kalau dengan ada rumusnya tadi kan bisa dipelajarin ya. Iya. Kalau menurut saya kayak Lenong kan mungkin kayak Lenong kayaknya bakat itu bakat ya. Kayaknya butuh bakat. Kayaknya ya saya tidak tahu tapi kayaknya butuh bakat. Ketoprak gitu-gitu kan. Ketoprak. Kayak mau jadi kayak Bang Komeng itu kayaknya bakat deh. Iya. Susah deh buat bikin bisa jadi kayak Bang Komeng gitu ya. Kecuali bakat itu. Iya, tapi kalau kita pengen bisa jadi stand up-nya ya, ini dalam hal stand up. Pengen bisa stand up-nya kayak Radit ya, bisa banget. Bisa banget, iya. Bisa banget. Ikutin aja cara, maksudnya materi-materinya Radit kita bedah, kemudian kita lihat bagaimana cara dia menulis, bagaimana cara dia ini. Ya udah kita ikutin aja. Cara dia ngebangunnya. Iya. Jadi lebih bisa kalau stand up. Gitu sih. Siap.
Jadi Bang Abdur, sebagai komedian, sebagai komika kan pasti kerjanya berusaha terus menghibur orang, membuat orang tertawa gitu. Tapi satu sisi sebagai manusia pastinya Bang Abdur punya dalam perjalanan hidup punya satu titik terdalam gitu. Ya. Nah, yang mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa itu, Mas. Titik terdalam, nah apa ya? Saya tuh sebenarnya yang kalau profil Instagram saya, kalimat yang di Instagram saya tadi itu sebenarnya itu terjadi itu karena nenek saya lagi meninggal itu. Jadi tahun berapa, Mas? Aduh, saya lupa lagi. Saya sudah stand up berarti. Tapi sudah jadi ini ya, sudah jadi komika. Sudah stand up. Makanya quote itu muncul. Mungkin 2015 mungkin ya. Mungkin ya. Jadi nenek saya itu meninggal ya sekitar mungkin tahun 2015. Ini nenek yang dari ayah saya. Dari ayah. Jadi nenek yang ngerawat saya punya kakak. Jadi nenek yang ngerawat saya itu bukan nenek kandung. Jadi nenek yang ngerawat saya itu adalah nenek kandung saya. Jadi ibunya bapak punya adik perempuan. Nah, beliaulah yang merawat saya. Nah, yang meninggal ini nenek kandung saya yang ibunya bapak. 2015 kalau tidak salah. Meninggal Jumat dini hari. Jumat dini hari beliau meninggal. Saya Jumat pagi jam 6 penerbangan ke Jogja. Karena Jumat malamnya itu ada acara di Jogja. Di Jogja. Nah itu saya tuh kayak ditelepon tuh sama keluarga, sama bapak, sama kakak gitu. Nenek meninggal ini. Kau bisa pulang tidak? Saya bilang, aduh ya Allah, ini ditelepon subuh-subuh. Saya bilang, saya ini dalam perjalanan, saya dalam perjalanan ke bandara, tapi saya mungkin ke Jogja. Baru orang sudah bayar, sudah tanda tangan kontrak. Iya. Bagaimana ya? Saya cobalah bicara dengan panitia. Tapi itu ada hal-hal yang memang tidak bisa digantikan pada waktu itu. Saya bilang, ya Allah, gimana ya? Ya sudah, akhirnya saya bicara dengan keluarga, kata keluarga, ya sudah tidak apa-apa. Ya sudah kalau begitu. Nah, jadi nenek saya itu dikuburkan setelah sholat Jumat. Jadi Jumatan di masjid itu kebetulan bapak saya juga yang jadi imam. Langsung sholat jenazah. Setelah Jumatan bapak saya juga yang pimpin sholat jenazahnya. Kemudian setelah itu sama jamaah ke pemakaman. Nah, acara kan malam, habis isya. Nah, saya baru tahu ternyata acaranya itu kenapa saya tidak bisa digantikan karena itu tuh galang dana untuk veteran-veteran perang. Acara malam itu? Acara itu adalah acara galang dana untuk para veteran perang. Dan beberapa sponsor yang datang pengen ikut nyumbang gitu, ya memang pengen maunya saya yang stand up. Nah jadi yang bikin saya sedih itu adalah saya tampil itu, di depan saya itu orang-orang tua memang. Kakek-kakek, nenek-nenek, kan mereka ini veteran perang. Iya, jadi terbayang lah. Iya, jadi ini di depan saya nih semuanya nih kakek nenek. Baru saya di dalam hati kayak saya membuat mereka tertawa. Nenek saya ini udah meninggal tadi loh gitu, dan saya nggak bisa hadir. Nah, disitulah. Jadi setelah saya stand up turun dari panggung itu, saya di backstage saya nangis gitu. Karena kayak segininya ya pekerjaan ini ya, kok begini banget ya hidup ya. Maksudnya saya tuh lagi sedih, saya tuh pengen gitu lihat nenek saya terakhir kali gitu, mengantarin ke pemakaman. Cuman ternyata nggak bisa. Terus di hari yang sama ternyata saya harus bikin ketawa neneknya orang lain gitu. Itu mirisnya di situ sih. Cuman disitulah muncullah itu kayak komedi itu. Ya udah memang buat kita ketawain aja, udah nggak bisa mau sedih gimana, udah ketawain aja. Jadi komedi itu cara kita menertawakan takdir. Nah itu
quote itu muncul di detik itu juga, di hari itu juga. Langsung muncul tuh. Iya, ketika turun panggung. Iya, waktu saya pulang jalan ke hotel saya komedi. Emang takdir emang udah kita ketawain aja emang. Allah kalau udah nulis, nggak ada orang yang bisa ubah. Iya. Udah Allah udah takdirin begitu, ya udah begitu. Mau gimana? Ya udah, caranya kita nerima ya udah kita ketawa aja udah. Oke. Biar plong di hati biar plong. Dan tadi senyum itu adalah salah satu bentuk. Iya, bentuk keikhlasan itu tertinggi, kayaknya. Senyum tuh. Ya udahlah gitu. Nah itu salah satu itu pengalaman paling dalam lah ya. Pengalaman dalam saya itu sih. Oke. Pak. Nah kemudian gimana cara Bang Abdur ngadepin dan nyelesain masalah atau ujian dari kehidupan? Pasti kan ada sebagai manusia kita pasti ngalamin ujian, problem, masalah. Bagaimana sih caranya Bang Abdur tuh ngadepin itu untuk melewati itu? Positive thinking sih sebenarnya, Pak. Saya tuh jarang saya negative thinking sama Allah tuh jarang. Jadi positive thinking ini ke Allah ya? Iya. Oke. Karena saya tuh kan mungkin teman-teman yang nonton sudah pernah saya jelaskan di beberapa podcast yang lain juga. Jadi karena saya karena saya basicnya matematika, jadi saya tuh cukup matematis dalam hal-hal, dalam sesuatu yang saya berpikir cukup lama untuk pengambilan keputusan segala macam. Itu banyak yang saya pertimbangkan. Nah di dalam matematika itu kan semakin banyak data, kesimpulan yang bisa kita ambil itu semakin akurat. Semakin akurat ya. Ya contoh misalnya kayak sampel pemilu. Hitung cepat. Ya kalau sampelnya makin banyak ya semakin akurat. Semakin akurat dengan hasil KPU gitu. Selalu begitu. Nah maka kemudian itulah yang membuat saya tidak bisa negative thinking sama Allah tuh di situ. Pasti positif. Karena misalkan kayak saya merasa bahwa misalkan saya tiba-tiba ditabrak orang misalkan. Kemudian saya merasa kayak Allah nih kok jahat banget sih, kok bisa-bisanya saya ditabrak. Dibikin saya ini begini banyak orang yang bawa motor, kenapa harus saya sih gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena data yang saya punya kan sedikit doang. Saya kan punya data tentang saya doang. Dan tentang saya pun paling berapa persen? Abdur semana sih? Seingat saya misalkan dari kelas 1 SD, taruhlah ya. Atau dari ingatan yang paling enak tuh, yang paling bisa digambarkan selama 24 jam tuh, taruhlah Abdur yang kemarin dan Abdur yang sekarang tuh. Itu ingatan 24 jamnya tuh saya bisa tahu tuh ya. Kalau 2 hari yang lalu kayaknya pagi saya ngapain ya, saya udah agak lupa tuh. Tapi Abdur yang kemarin sama Abdur yang sekarang gitu. Paling cuma segini doang data saya gitu. Nah Allah itu punya data tentang Abdur, itu dari Abdur belum berbentuk roh bahkan. Betul. Dari Abdur pertama kali diciptakan dalam bentuk dalam alam ruh sana, sampai Abdur nanti itu dia entah di neraka entah di surga tuh itu hingga itu Kak, itu datanya Allah. Kemudian ketika Allah ngambil keputusan, kok bisa kita ngejudge Allah tidak adil ya. Atau Allah itu jahat dengan data kita segitu doang. Kayak misalkan kita punya data pemilih 5 orang di Ciledug. Kemudian dengan data itu kita bilang, KPU nggak adil. Ini 5 orang ini semuanya pilih nomor 1 kok. Jangan pakai nomor deh, nanti dipilangnya nggak move on. Pilih A kok. B yang menang. Kok B yang menang gitu. Karena kan data kita cuma 5. Iya. KPU itu datanya se-DKI Jakarta. Betul. Tentu beda. Nah itu makanya dari ketika saya memahami itu tuh, lalu kemudian saya nggak bisa gitu negatif tingkah Allah, karena Allah itulah yang mempunyai data maha sempurna, data paling maha banyaknya data segala macam, Allah yang punya. Jadi ketika Allah mengatakan sesuatu terjadi pada Abdur begini dan begini, ya sudah itu Allah yang tahu, itu yang paling terbaik yang Allah kasih ke saya gitu. Nah dengan pemikiran saya begitu tuh nggak ada gitu, saya rasa hidup kayak susah banget gitu. Jadi nggak ada tuh ya kayak misalnya kuat-kuat sekarang, Allah nggak adil sama gue. Iya, kayak saya ngerasa hidup kayak susah, hidup kayak nggak ada, saya kayak biasa aja hidup kayak enteng-enteng aja, ringan-ringan aja, santai-santai aja. Iya, santai-santai aja sampai saat ini sih, seperti itu. Dan itu berarti Bang Abdur terapkan juga di keluarga sekarang,
Betul. Ada positive thinking pada Allah itu segala macam. Betul. Itu juga yang saya bicarakan dengan istri, saya bicarakan dengan anak, walaupun dalam kadar yang berbeda tentunya. Tapi pelan-pelan saya bicarakan. Tapi gitu sih yang ingin saya pengen keluarga saya juga pegang gitu, bahwa nggak, Allah itu baik banget bahkan. Jadi santai aja hidup ini. Orang ada Allah yang ngatur, santai. Dan itu sudah takdir. Iya. Tadi kembali lagi ke takdir. Iya. Sudah takdir kita. Iya. Jadi santai aja, nggak usah takut sama hidup ini. Selain positive thinking ada lagi, Bang? Positive thinking itu yang paling berhusnuzon pada Allah, itu yang paling ngaruh di hidup saya. Kalau yang lain lagi apa ya yang bikin enteng ya? Atau ada ibadah, amalan khusus Bang Abdur yang dijaga sampai sekarang, mungkin yang menjadi apa ya? Oh, ini kayaknya lagi mumet nih. Melakukan ini gitu. Amalan-amalan atau ibadah khusus yang dijaga Bang Abdur. Ibadah khusus gak ada sih, saya ibadah standar aja sih Bang. Standar aja ya, sholat, puasa, sedekah. Biasa aja sih. Gak ada hal yang khusus banget yang kayak saya melakukan ini dan kayaknya orang lain jarang itu. Gak ada. Gak ada. Kayaknya banyak orang juga yang melakukan itu di luar sana. Tapi lebih ke habis ibadah kemudian dia nyantol di hatinya itu loh yang sebenarnya perlu kita hidupkan kan. Oke, misalnya sholat 5 waktu, oke mungkin banyak orang kita bisa sholat 5 waktu mungkin. Tapi kemudian biar dia membekas di hati gitu. Nah itu memang kita butuh waktu-waktu untuk kita memikirkan. Nah makanya salah satunya itu berpikir Allah itu maha baik, husnuzon pada Allah itu positive salah satunya thinking terus pada Allah. Ya untuk iniin hati gitu. Kalau kemudian mentadaburi ayat, ini yang lagi saya baru banget saya ini. Jadi saya itu malam 1 Ramadan. Iya. Tarawih pertama kan 1 Ramadan habis maghrib kan 1 Ramadan. Ya. Jadi malam 1 Ramadan tarawih pertama saya ketemu Ustadz Felix. Kemudian ini Ramadan ini tahun ini ya. Ketemu Ustadz Felix Shaw. Kemudian bercerita dengan beliau, kemudian beliau mengatakan untuk mentadaburi ayat gitu. Nah, saya itu selama ini saya berpikir Al-Quran itu kan kalau kita mau mengetahui apa kan susah lah. Orang tafsir itu butuh ilmu. Betul, ilmu bahasa Arab lah. Bahasa Arab aja ilmunya tuh banyak banget. Lebih jelimet dari Inggris. Iya, nahwu, sorof, balago, segala macam itu kesana itu. Itu baru bahasa Arabnya. Lalu maunya untuk sampai ke tafsir Al-Quran, maksudnya biar kita mengetahui itu susahnya minta ampun. Kan saya selama ini modalnya cuman ya kalau saya baca saya nggak ngerti ya saya lihat tafsirnya. Udah gitu aja. Nah kemudian Ustadz Felix itu membawa sebuah pandangan yang berbeda. Dia bilang tadabur aja Dur. Tadabur itu boleh. Semua orang boleh. Entah dia paham atau tidak bahasa Arab, boleh. Semua orang tuh boleh mentadaburi ayat Al-Quran. Malah itu bagusnya gitu. Jadi tidak sekedar baca tapi mentadaburi. Nah, kenapa kemudian kata Ustadz Felix, kenapa tadabur itu boleh? Karena itu hubungannya adalah dia dan Al-Quran. Diri pribadi kita dan Al-Quran kita. Lebih kenal ya? Tidak ada hubungan dengan orang lain. Iya. Artinya sah-sah saja. Misal, kayak saya mengartikan, taruhlah, misalkan saya memahami, bukan mengartikan, tapi kan memahami. Kita baca surah apa, ayat apa, terjemahannya apa, kemudian, saya memahaminya begini. Sah-sah saja. Karena itu saya dan Al-Quran dengan Al-Quran gitu. Kecuali pemahaman saya ini kemudian saya sebarkan, ayat ini itu ceritanya begini. Ini jadi problem. Itu jadi problem tuh. Itu nggak bisa itu harus pakai tafsir. Tapi kalau tentang kita dan Al-Quran aja harusnya boleh aja. Nah itu yang kemudian saya terbuka pikiran saya bilang, ya benar juga ya. Kenapa selama ini saya begitu takut gitu? Begitu takut untuk salah. Mencoba mentadaburi itu. Begitu takut untuk salah memahami. Karena kalau kata Ustadz Felix, Al-Quran itu kayak surat cinta yang Allah kasih buat kita gitu. Dan bagaimana kita memahaminya. Iya. Jadi kayak gimana sih kalau kita zaman dulu kalau dikasih surat cinta sama lawan jenis,
Nggak sekali 2 kali kita baca tuh. Tiap malam baca kita baca tuh. Simpannya di box tuh. Iya, terus kita baca aja gitu. Baca aja gitu. Bahkan kalimat-kalimatnya yang awal pertama kali kita baca artinya ini, besok-besok kita baca bisa beda. Iya. Karena suasana hati, karena apa? Nah, kata Ustadz Felix, Al-Quran persis seperti itu. Bukalah dia dengan tanda cinta gitu, dengan rasa cinta. Ini rasa cintanya Allah buat kita. Ngapain Allah itu, kitab-kitab lain tuh nggak ada yang dijaga, berubah-berubah jadi. Iya. Kalian terjaga terus. Iya, ngapain Allah itu bilang Al-Quran ini saya turunkan dan saya sendiri yang jaga. Ngapain Allah mau jaga itu Al-Quran sampai kiamat? Iya. Kalau itu tuh menurut saya salah satunya karena Allah pengen setiap individu ini bisa merasakan kedekatan Al-Quran, keintiman Al-Quran. Keaslian Al-Quran itu di dirinya masing-masing. Dan saya bersyukur banget, saya tahu itu di 1 Ramadan. Di malam pertama tarawih. Iya. Jadi mulai besoknya tuh langsung saya buka Al-Quran tuh dengan perasaan yang berbeda. Dan saya rasa kayak, waduh dia saya jauh berbeda. Jauh kayak saya lihat baca-baca ayat tuh saya ngerasa kayak, ternyata ada Allah ngomong begini ya sama saya ternyata. Jadi, apa yang terkesan Bang? Iya, jadi saya ngambil personal banget. Saya ngambil itu personal banget. Contoh misalkan kayak yang saya ambil personal banget tuh. Ini ayat yang makanya kita sebenarnya nggak boleh kita ngerasa susah itu. Apa tuh Bang? Boleh kita ngerasa susah, tapi jangan pernah rasa putus asa. Salah satu di surah Maryam. Di surah Maryam itu, saya tidak tahu, saya tidak hafal surah Maryam teman-teman. Tapi saya tahu ayatnya, tapi saya tidak tahu Arabnya. Saya juga tidak tahu ini ayat berapa, tapi di situ tuh kan kisahnya tentang Bunda Maryam di situ kan. Lalu kemudian Bunda Maryam ini kan ceritanya beliau ini kan orangnya rajin ibadah. Kemudian tiba-tiba suatu hari Jibril datang, Jibril kasih tahu bahwa akan ditiupkan ruh ke dalam dirimu gitu. Kemudian akan jadi anak. Kemudian dia kayak, bagaimana orang saya nggak pernah bergaul dengan laki-laki, nggak pernah ini. Dan terjaga secara akhlak. Ini emang yang Allah kasih buat kamu gitu. Lalu kemudian hamillah ceritanya, mengandunglah Bunda Maryam ini. Nah di titik itu kan beratnya minta ampun Bang. Itu kalau saya berpikir di posisi Bunda Maryam itu beratnya minta ampun. Iya. Maksudnya bayangin ada, misalnya taruhlah adik perempuan kita, solehnya minta ampun. Iya, jarang keluar rumah. Iya, tiba-tiba dia hamil. Coba bayangin. Apa tuh kata sekitar? Iya, bayangin. Jangan sekitar, kita deh. Kita aja pasti. Wah, itu susahnya minta ampun. Itu susah banget. Jadi kalau misalkan orang bilang itu mukjizat, tapi buat Bunda Maryam itu musibah itu. Iya. Beban. Di titik itu dia bebannya minta ampun. Makanya kemudian di ayat-ayat berikutnya, dia itu kan bukan lari, mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Dia sudah jauh dari keluarga. Sudah mengasingkan diri. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah. Ada di satu ayat kemudian, dia itu lapar, capek, haus. Lalu dia senderan tuh di pohon kurma. Dia lapar nih. Di waktu-waktu yang dulu, waktu beliau masih beribadah sendirian, maksudnya belum dikasih cobaan ini. Itu kan Jibril datang kasih makanan. Makanya Nabi Zakaria kemudian datang, kemudian Maryam, dari mana makanan-makanan yang kamu punya ini? Enggak, ini Allah yang kasih. Artinya langsung kasih dalam bentuk makanan. Waktu masih beliau sendiri-sendiri. Maksudnya dia ke dapur ambil makanan bisa loh. Ini mudah lah, gampang. Masih mudah, masih gampang. Itu Jibril datang kasih makanan. Nah ketika dia dikasih cobaan lagi hamil, capek, lapar. Jibril tuh nggak datang kasih makanan. Jibril datang kasih tahu. Allah bilang, goyang aja itu pohon kurma di belakangmu. Nanti kurmanya jatuh. Baca, goyang aja. Nggak bilang nanti kurmanya jatuh. Goyang aja. Disuruh goyang aja. Akhirnya kemudian beliau goyang. Kemudian jatuhlah kurma. Kemudian depannya ada aliran air sungai. Akhirnya beliau makan dan beliau minum. Ayat itu nampar saya luar biasa sih. Buat saya. Dari sisi pribadi Bang Abdur. Karena mau saya Bunda Maryam yang lagi, maksudnya solehnya minta ampun, solehahnya minta ampun, lagi susah, itu Allah nggak kasih
jalan keluarnya langsung dari langit turun, enggak, masih disuruh untuk goyang pohon kurma. Ya, semuanya sebab akibat ya. Iya, masih disuruh usaha. Iya. Lakukan porsimu, nanti baru Allah yang selesaikan. Gitu. Oke. Nabi Musa itu nggak tiba-tiba laut merah kebelah, pukul dulu tongkatmu, nanti baru saya yang ngatur. Dan disuruh lari dulu kan? Iya. Ke arah laut. Lari aja dulu, Lari. pokoknya lakukan aja dulu, lakukan bagianmu, nanti Allah lakukan bagiannya Allah. Gitu. Nah jadi di situ saya ngerasa kayak, ngapain kita tuh takut dengan hidup, ngapain kita takut dengan kesusahan, ngapain kita takut dengan kesedihan, kepedihan di hidup ini, karena kita itu punya bagian-bagiannya kita. Lakukan aja, nanti Allah lakukan sisanya gitu. Oke. Kayak misalkan kayak sedekah misalkan ya. Allah tuh udah bilang kalau kamu sedekah itu seperti pohon yang ada 7 cabang. Ya, nanti bulir-bulir. Dari 7 cabang sampai 700 cabang, ya. apa gitulah pokoknya banyak. Nah, porsinya kita kan bukan mikirin cabangnya. Betul. Cabang ini kan ini porsinya Allah. Ini. Porsinya kita itu sedekah. Sedekahnya. Iya. Udah sedekah aja. Udah gak usah mikir di masalah, wah ini ntar mana nih? Belum ada. Jadi akan rusak niat ya Bang? Iya. Kalau kita mikirin cabangnya. Iya, karena itu bagian porsinya Allah. Udah. Misalkan nggak apa-apa juga, misalkan niat kayak saya sedekah ini pengen niat biar Allah ganti. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa juga. Toh itu bentuk kita berharap pada Allah. Baik juga sih. Allah malah senang kan kalau kita berharap pada Allah. Menurut saya sih. Iya. Maksudnya tapi paling tidak lakukan aja dulu. Ini sedekahnya belum, tapi udah mikir kayaknya nggak mungkin deh. Uang saya tinggal 50.000, saya sedekah tambah sedikit. Kayaknya nggak mungkin deh Allah ganti. Maksudnya ya itunya aja nggak mau dilakuin ya gimana mau Allah mau lakukan porsinya Allah kalau kitanya aja nggak lakukan porsi kita gitu. Nah menurut saya di situ. Karena sama kayak kita mikir kayak 50.000. Kita sumbang 30.000 nih, sisa 20.000. Wah, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya sama nggak masuk akalnya dengan Nabi Musa disuruh lari ke laut. Iya. Nggak masuk akal itu. Terus disuruh mukul tongkat. Iya, maksudnya lari. Ini begini banyak jalan, disuruh lari menuju laut. Nggak ada kapal. Nggak ada kapal. Lah ini mah gampang dikepung sama tentara Firaun gampang banget. Iya. Tapi bukan itu yang dipikirin Nabi Musa mah. Ya udah, kita kerjakan aja porsi kita sebagai manusia. Allah udah nyuruh, udah jalan aja udah. Nanti Allah dengan jalannya. Iya, dengan jadi caranya. menurut saya itu poin-poin ketika baca Quran dengan tadabbur, dengan cara tadabbur itu. Ya ini sekali lagi teman-teman, ini cara tadabbur ya. Ini jadi caranya saya. Jadi jangan diambil sebagai pemahaman umum, jangan. Jadi, personal ini personalnya saya. Ya. Jadi nanti teman-teman baca. Tapi itu saya bersyukur ketemu Ustaz Felix di 1 Ramadan itu akhirnya setiap Ramadan setiap hari saya itu isinya adalah saya mentadabur gitu. Jadi saya baca, habis itu saya tadabur, saya lihat terjemahannya, saya pikir-pikir kenapa ya Allah pakai ini ya begini ya. Tapi nggak nemu juga jawabannya, cuman kayak saya berpikir aja kayak ternyata ada kayak begini. Dan itu menyenangkan ternyata menyenangkan. Dan ini di Ramadan ini berarti Bang Abdul menemukan cara bagaimana interaksi dengan Al-Quran lebih menarik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah di situ. Bang, bagi tips dong Bang Abdul agar tetap ceria, kuat dan semangat menjalani hidup berbagai ujian, rintangan. Saya tidak tahu ya teman-teman, apakah mudah-mudahan saya bisa ceria terus karena kita juga tidak tahu ya cobaan yang ke depan ini seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi mudah-mudahan sih sesedih-sedihnya kita, sedihnya itu bukan sedih yang karena kita pesimis pada Allah, tapi sedih ya karena memang kita manusia aja, tapi rasa optimisnya itu tetap ada. Kalau tips dari saya tetap yaitu positive thinking sama Allah, karena berprasangka baik terus sama Allah. Karena Allah itu maha sempurna, tidak mungkin tidak bagus hal yang diberikan Allah kepada kita itu. Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Bang, ya, jadi husnuzon aja terus sama Allah. Allah itu maha baik. Tidak mungkin ada kata-kata yang biasanya di IG Reels atau di TikTok atau kadang di Twitter juga ada yang orang biasa ngomong gini. Nggak mungkin Allah jaga kamu sampai sekarang hanya untuk gagal. Insya Allah. Ya, maksudnya. Iya. Maksudnya kalau Allah mau kamu tuh susah dari awal aja. Atau kamu tuh jadi makhluk yang durhaka tidak berguna ya, maksudnya dari awal aja kamu bisa diciptain gitu langsung masuk neraka juga bisa gitu. Ngapain Allah
kasih napas itu kepada kamu sampai saat ini, Iya. kalau Hanya untuk gagal gitu, pasti Allah tuh pengen kamu tuh jadi sukses. Sukses. Walaupun ini dengan ada hikmah-hikmahnya namanya perjalanan ya. Iya, jadi positive thinking aja terus. Oke. Bang, ini kan di bulan Ramadan. Ada nggak amalan-amalan khusus Bang Abdul di selama Ramadan ini ketika masuknya Ramadan mungkin yang berbeda dengan bulan-bulan selainnya dari sisi ya ibadah? Saya tuh biasanya, aduh ngomong begini ria enggak? Enggak Bang, kan berbagi nih Bang. Jadi yang biasa saya lakukan di Ramadan itu saya double ininya, biasanya hal yang saya kerjakan misalkan, tapi tidak semua memang. Kayak misalkan maghrib nggak bisa didouble emang. Nggak bisa. Maghrib doang. Jadi biasanya misalnya sedekah gitu, sedekah itu setiap harinya biasanya segini. Ya misal sehari 1.000, ya di Ramadan jadi 2.000. Di Ramadan jadi 2.000. Jadi didobelkan di Ramadan. Lalu kemudian hal yang pasti yang saya paling berasa di Ramadan, mulai dari dulu ya sampai sekarang tuh, nggak tahu kenapa di Ramadan tuh interaksi dengan Al-Quran beda aja rasanya. Lebih intens. Iya, lebih dalam. Iya, lebih dalam, lebih intens. Yang biasanya Bang di Abdul, luar Ramadan tuh biasanya kayak sehari 1 lembar aja susahnya minta ampun. Tapi kalau di Ramadan tuh sehari sejus kayaknya ya Allah gampang banget ya. Berarti punya target ya Bang Abdul kalau di Ramadan ya? Ini hatam. Ya, biasanya target saya hatam. Tapi karena tahun ini saya pengen tadabur. Ya karena tadi punya metode baru tadi. Metode baru. Jadi akhirnya tahun ini saya tidak ngejar hatam, tapi saya ngejar tadabur sampai mana ya. Pokoknya saya pengen bisa tadabur sampai selesai. Kan biasanya itu saya hatam bacaan sama hatam terjemahan doang. Oke. Ya, tapi terjemahan kan bacanya ya cepat. Iya, maksudnya baca terjemahan kayak baca cerita aja. Iya. Nah, kali ini kan bacanya itu kan pelan-pelan. Jadi lebih meresap. Iya, jadi pengen kayak dari Al-Fatihah sampai An-Nas tuh kebaca dengan cara tadabur itu. Gitu. Berarti tadabur ini urut atau tematik aja, Bang? Urut. Bener-bener urut. Cuman saya kemarin kena di surat Maryam itu karena ketemu ayat yang itu ya? Tidak. Jadi lebih lama. Saya lagi nonton di YouTube. Nonton di YouTube. Kalau teman-teman tahu ada langgamnya Afrika itu yang enak sekali kan. Tahu ya? Saya belum nggak tahu. Apa channelnya? Tidak, cara baca Al-Quran. Langgam Afrika yang biasa anak-anak Afrika yang ngaji-ngaji itu bagus sekali. Gimana ya ininya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, itu. Gara-gara itu Afrika ya? Afrika, saya tidak tahu ya, tapi itu tuh anak-anak Afrika lagi diajarin ngaji. Loh, mereka tuh ada satu kampung apa gitu. Kampung penghafal Quran di Afrika. Jadi itu langgam gurunya yang kemudian diajarin anak sebenarnya dan enak banget gitu. Jadi saya putar-putar ulang-ulang terus akhirnya sampai di surat Maryam. Iya, karena itu memang surat Maryam juga kan. Nah, lalu kemudian saya baca-baca di surat Maryam itu. Lalu sampailah di saya nonton YouTube-nya surat Maryam itu, kemudian saya baca artinya di situ. Kayak wow. Luar biasa ini ya. Gitu sih. Berarti urut ya tadaburnya ya. Ya nggak tematik ya tadi ya? Ya urut. Sekarang saya baru udah sampai mana nih Bang? Setelah Al-Maidah atau An-Naml ya? Al-Maidah. Iya An-Naml ya, binatang ternak. Iya. Yang artinya binatang ternak, An-Naml kalau nggak salah. Nah itu lagi di situ baru ayat berapa ya? Kemarin 82, baru sampai 82. Di situ Bang. Dan selanjutnya Bang, pesan-pesan dong Bang supaya bisa istiqomah di bulan Ramadan. Kan biasanya 10 hari awal biasanya kuat. 10 hari kedua kebanyakan.
Mulai kendor. Baik ibadahnya, baik puasanya. Apalagi Bang Abdur di dunia entertain kan pasti kan. Iya, Gimana tuh Bang biar istiqomah di bulan Ramadan? Nah, saya tidak tahu sih ininya ya. Apa maksudnya motivasinya teman-teman ya. Kalau saya tuh, kalau saya pribadi ya, saya sejujurnya saya lagi semangat banget puasa nih. Pokoknya saya nggak tahu tahun ini tuh saya diberikan ya tahun-tahun biasa juga semangat, tapi tahun ini tuh kayak saya diberikan semangat yang luar biasa banget gitu. Saya tuh sampai ini udah hari keberapa? Hari ke-11 ya. 11. Hari ke-11 saya nggak ada berasa beratnya sama sekali di Ramadan tahun ini. Kayak enteng banget. Nah mungkin karena saya juga lagi berpikir untuk jadi saya tuh habis medical check up, dan medical check up terus ternyata kolesterol gitu. Ini kebanyakan gorengan kali itu Bang di itu. Ya Allah alam pas siskamling. Oh ya, kayak kolesterol apa gitu kan. Terus saya berpikir, maksudnya masuk Ramadan tuh dengan mindset kayak puasa nih kayaknya saya bisa deh jadi sembuh. Maksudnya nurunin. Iya. Kadar-kadar yang jelek-jelek di tubuh nih hilang gitu. Karena kemudian saya lihat ada postingan Instagram gitu. Jadi ada dokter Jepang gitu, saya lupa dah namanya dia siapa. Dokter Jepang itu dia mengatakan, dia meneliti tentang puasa. Jadi puasa itu yang saking pintarnya tubuhnya manusia itu, tubuh manusia itu dalam keadaan puasa itu nanti akan masuk di namanya fasenya namanya autofagi. Autofagi itu adalah kemampuan tubuh kita ketika makanan dalam tubuh kita sudah tidak ada, tubuh itu akan memakan dirinya sendiri. Memakan dirinya sendiri itu namanya autofagi itu. Memakan dirinya sendiri itu dalam artian adalah dia mencari apa-apa yang bisa jadi bahan makanan, bahan untuk diubah jadi energi. Misalkan ada cadangan lemak, dia ambil itu lemak. Ada cadangan, jadi kayak yang gendut-gendut tuh bisa tuh kalau misalkan dengan proporsional yang benar puasanya itu tubuh bisa masuk ke dalam autofagi. Gitu. Kolesterol diambil, diubah jadi energi. Bahkan si dokter itu mengatakan bahkan sampai mungkin kalau kita punya sel kankernya itu bisa diambil, diubah jadi energi gitu. Jadi bisa mematikan sel kankernya juga. Nah itu namanya kondisi autofagi. Nah saya itu masuk Ramadan dengan pemahaman dapat dari Instagram itu autofagi itu. Itu ketemu si dokter Jepang itu ya? Iya, lalu kemudian saya itu lagi kolesterol kan. Jadi saya berpikir kayak, oh Ramadan kali ini. Semangat sekali. Tubuh saya akan menggunakan kolesterol dan segala macam ini untuk jadi energi, kayaknya bisa deh. Makanya kayak saya semangat. Bahkan ketika saya merasa lapar, saya merasa haus, ya di jam 2, jam 3, mau ke asar gitu tuh, atau sore-sore gitu, malah saya senang. Karena saya tahu ketika saya lapar atau haus, kayak saya tahu, oh berarti yang makanan yang sahur tadi udah habis nih. Iya. Udah nggak ada nih. Oh ini berarti tubuh saya lagi nyari hal-hal yang bisa dipakai di perut saya ini. Dan itu biasanya hal-hal yang jelek. Iya, yang lemak-lemak saya lah, apalah gitu. Bagus lah gitu. Makanya jadi senang. Makanya kemudian kayak kalau kita lihat kayak misalnya di riwayat Rasulullah SAW itu perutnya kotak-kotak, sahabat tuh bagus-bagus badannya, kuat. Karena rajin puasa. Udah, maksudnya makanan yang mereka makan pada waktu itu ya, yang beliau makan kan tentu bukan gorengan kayak kita ya, bukan fast food kayak kita juga. Maksudnya makanannya udah sehat. Selain sudah sehat, jalan kaki terus, kemudian rajin puasa juga, jadi emang badannya jadi bagus-bagus gitu. Tidak banyak rebahan. Iya. Jadi emang ya jadinya bagus gitu. Nah kayaknya saya berpikir kayak kenapa puasanya kita kok nggak bisa ngefek, ya mungkin karena makanan kita terlalu berlebihan. Berarti sekarang makan, sahur, berbuka
mulai menerapkan makan sehat Bang? Atau enggak juga? Enggak, saya makan, ya tetap sih makan 2 kali lah. Tetap Habis berbuka biasa Iya. kurma aja. Kurma, iya. Kurma air putih. Air putih, Habis iya. itu habis maghriban makan nasi. Baru makan berat lah ya. Ya, makan berat. Habis itu sudah tuh santai-santai. Ntar kalau malamnya tidur, langsung tidur. Makan lagi baru pas sahur. Oke. Jadi pokoknya 2 kali makan aja. Iya. Gitu biar tubuh bisa autofagi. Autofagi. Ya. Saya juga nggak tahu ya apa saya salah. Pokoknya ada deh itu dokter siapa gitu. Pokoknya ada di Instagram. Saya nggak tahu dah ini apa namanya algoritma Instagram saya tuh isinya yang gitu-gitu. Tiba-tiba dapat itu. Iya, kalau yang begitu. Mungkin lagi nyari kali Bang. Kolesterol gimana hilangnya? Enggak nyari juga gitu. Kadang lebih sering video lucu sih. Cuman ya gitu. Kadang-kadang muncul sekali ya udah gitu-gitu. Informasi-informasi seperti itu. Ya gitu sih. Siap. Nah, Bang, kan Ramadan itu salah satu keutamaan Ramadan, salah satu ibadah yang disuka itu adalah amalan sedekah. Dan tadi seperti kita bahas sedekah itu, ketika kita ngasihnya ini kan balasannya bahkan sangat tidak diduga-duga sering gitu kan. Bang Abdul punya pengalaman nggak sih terkait berbagi sedekah ini kemudian yang kira-kira, ternyata buahnya memang buah sedekah ini yang nggak bisa kita duga gitu. Apa ya yang saya lagi pikir yang saya ngitung banget, nggak ada sih ya. Tapi saya tuh pernah ini deh, ya bukan sedekah sih ini, tapi ini sama aja. Berbagi, ya? Bukan berbagi sih. Maksudnya kan, saya dulu nikah. Ini saya mau cerita waktu pengalaman saya nikah. Maksudnya Allah itu nggak mungkin melanggar janji, nggak mungkin. Allah itu maha memenuhi janji. Jadi pasti janjinya pasti ditepati. Kan kita tuh kan disuruh menikah, ntar kamu itu bisa nanti dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Akan dicukupi. Iya, dan kamu akan dicukupi. Nikah lah, rezeki itu pasti akan dicukupi. Jadi saya waktu dulu nikah, istri saya itu yatim piatu. Beliau anak pertama yatim piatu, satu-satunya cewek, adiknya cowok. Lalu kemudian pada waktu itu tuh ada sempat kepikiran untuk menikah sederhana aja. Menikah sederhana aja. Tapi lalu kemudian istri orang mana? Orang Malang. Malang. Orang Malang. Menikah di Malang. Mau menikah yang sederhana aja. Lalu kemudian sudah ada pemikiran itu. Lalu kemudian di beberapa waktu setelahnya kami berpikir lagi bahwa kayak saya terutama yang berpikir kayak dia ini kan bapaknya udah nggak ada, maksudnya udah yatim piatu. Maksudnya kalau nikah ini kalau bukan ini nikah yang misalnya yang megah, yang ini kapan lagi gitu? Kapan lagi dia akan punya momen? Kapan lagi dia punya momen yang akan diingat lah, dia istimewa. Dia bahagia gitu. Karena saya bilang ya udahlah kita bikin pesta aja nggak apa-apa deh, sekemampuan kita. Intinya pada waktu saya ngitung-ngitung itu kayaknya uang saya nggak cukup. Tapi udah kita jalani aja. Tapi saya nggak ngitung, saya jalani aja. Jadi taruhlah misalkan taruhlah ya, tabungan saya ada 1.000 misalkan. Lalu kemudian buat pernikahan kita ini kayaknya habisnya 2.000 deh. Ya udah nggak apa-apa deh. 1.000 ini kita pakai aja dulu sembari saya cari. Udah sembari kerja dapat uang buat bayar apa segala macam gitu-gitu. Sampai nikah saya selesai, ternyata di tabungan saya masih ada uang 1.000 ini. Wah. Jadi kayak pesta saya, ya maksudnya saya nikah yang 2.000 itu ternyata malah nggak ganggu kayaknya. Iya, malah balik lagi uang 1.000-nya itu. Malah balik lagi. Jadi kayak nggak keganggu sama sekali. Jadi kayak emang dicukupi. Dicukupi. Lalu kayak apa ya? Ada aja. Jadi kayak misalkan saya itu paling sering begini. Yang paling sering. Jadi saya itu tidak menghitung
ini banget Secara material. Iya, maksudnya tidak telaten banget Iya. menghitung yang teliti banget yang Iya. kayak, oh saya udah nyumbang 1.000 nih, kapan ya datang 2.000, kapan dibalas 10 jadi 10.000, enggak gitu. Tapi saya itu biasa kan setiap tahun tuh kan di Ramadan itu kan ngeluarin ya fitrah, ya zakat mal, sedekah lain, ya. zakat profesi apa segala macam, penghasilan ini segala macam. Nah itu jadi saya selalu pakai patokan karena kan setiap kali mau ngitung zakat mal, zakat penghasilan, zakat profesi segala macam kan, karena saya tidak punya emas, jadi mau lihat nisbah ya. Iya. Ya. Ya titik hitungnya. Ya titik hitungnya itu saya lihat kan jumlah saldo dong. Iya. Jadi jumlah saldo. Nah itu kan saya ngitungnya di Excel gitu udah. Jadi dan itu sudah kejadian setiap tahun yang saya alami ini gitu. Jadi nisbahnya saya itu dari tahun ke tahun dia bertambah 2 kali lipat. Jadi misalnya misalkan nih, saya masuk nisbah nih, oh saldo saya segini ternyata. Saldo saya misalkan taruhlah 1.000. Iya. Di Ramadan tahun ini. Udah saya keluarin tuh, set. Udah kan kemudian hidup berjalan. Iya. Sampai Ramadan lagi. Masuk Ramadan berikutnya. Saya mau ngitung lagi. Saya buka lah Excel itu. Saya buka Excel itu baru saya lihat. Ya, tahun lalu. Iya, tahun lalu. Oh, tahun lalu saya 1.000. Tahun ini 2.000. Oh, ternyata naik dia. Naik, iya. Dia naik 2 kali lipat. Sampai saya belum tahun ini, saya belum hitung sih. Iya. Insya Allah naik. Tapi kayaknya saya ngeliat dari pergerakannya kayaknya naik lagi. Naik lagi. Jadi dia emang naik 2 kali lipat gitu. Iya. Saya juga nggak tahu ini dari mana datang, tapi dia begitu. Iya. Padahal kita ngejalaninnya kayaknya biasa aja ya. Iya. Setelah Ramadan itu kayaknya biasa aja gitu. Iya. Kayaknya biasa aja deh. Iya, kayaknya nggak ada pencapaian. Tidak ada hal yang saya lakukan. Iya. Tiba-tiba banget di tahun ini deh. Tiba-tiba nggak dipanggil staf sus gitu kan? Iya. Biasa aja masih jadi komika gitu. Nggak tiba-tiba jadi komisaris BUMN apa? Iya. Biasa aja. Biasa aja hidupnya. Masih podcast sama Mamat, masih podcast sama Bang Ari. Tapi tiba-tiba dia lebih aja. Jadi itu sih percaya aja gitu. Iya. Bahkan ditambah. Kita berbagi, bersyukur. Nanti Allah kan dengan caranya menambah. Iya. Gitu. Betul. Nah, Bang Abdur, kan selain di materi-materi Bang Abdur ini selain kritik-kritik sosial, ya dengan tema-tema relate Indonesiaan, juga Bang Abdur sering menyuarakan tentang Palestina. Nah, di mata Bang Abdur, gimana sih tentang Palestina ini? Kemudian pembelaan apa sepertinya yang harus kita terus kita jaga gitu ya? Kalau saya sih simpel, entah itu Palestina, entah itu di tempat lain. Iya. Kita bela Palestina itu lebih karena ya memang karena dijajah, mau bagaimana? Oke. Jadi ibaratnya kita punya rumah, kita tempat tinggal nenek moyang kita di situ, masih kita dari dulu kita di situ, lalu ada orang tiba-tiba datang. Terus dengan rumah kita? Iya, dengan seenak-enaknya masuk rumah, kemudian dia ambil kamar depan, kemudian dia tidur di situ. Iya. Dia bikin kita nggak nyaman, sampai kemudian kita mau nggak mau harus tinggal dengan dia. Kalau kita nggak ini ya kita keluar. Iya. Kemudian itu jadi rumahnya dia. Itu penjajahan itu, dan itu terjadi marak sekali di Palestina ya. Dan terbuka mata ya. Di tepi barat maupun di Gaza. Iya. Nah itu terbuka mata kayak gitu memang. Mereka caplok aja itu pemukiman Palestina, tanah-tanahnya orang Palestina, kebun-kebun kurmanya orang Palestina. Dicaplok-caplok aja sama mereka. Nah itu bentuk penjajahan. Dan kita sebagai sesama manusia tentu itu hal yang tidak dibenarkan. Siapapun kita pasti tidak mau digitukan sama orang. Maka oleh karena itu, ya mari kita dukung Palestina untuk merdeka, untuk berdikari, untuk berdaulat di tanahnya mereka sendiri. Berdiri di tanahnya sendiri. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau lebih khususnya lagi untuk ke kitanya sebagai orang Islamnya, ya kita dukung Palestina juga selain karena itu penjajahan, khususnya kepada orang Islam, ya karena itulah pusat akhir zaman nanti ada di situ semuanya. Jadi emang mendukung Palestina atau terus update tentang peristiwa-peristiwa di Palestina itu sedikit banyak akan terus mengingatkan kita pada akhir zaman.
Oke. pada kejadian-kejadian akhir zaman yang itu akan membuat kita mawas diri, membuat kita jadi lebih siap, membuat kita jadi Introspeksi diri. ya, jadi lebih tahu aja, oh oke, sudah begini, oke, apalagi. Jadi biar kita mawas diri, jangan sampai tiba-tiba nanti terjadi sesuatu kita kayak nggak ngeh, Kita belum siap. kita belum siap. Atau misalkan tiba-tiba Dajjal muncul, kita belum tahu gitu. Dia Dajjal. Ya, misal. Jadi kita perlu update terus berita di Palestina dan segala macam itu. Menurut saya salah satunya, khususnya untuk orang Muslim, adalah agar kita mawas diri pada kejadian-kejadian akhir zaman. Karena memang pusatnya akhir zaman ada di sana. Di sana, semua. iya. Ada di sana semua gitu. Kayak gitu sih. Terus kemudian kita untuk ngebelain untuk saat ini mungkin dengan terus tadi ya menyuarakan, memposting, mengupdate, bukan juga dengan berbagi ya. Di berbagai lembaga kan juga banyak menyalurkan donasi-donasi untuk Palestina. Oke Bang, terakhir Bang, ada nggak disampaikan untuk penonton podcast CQ ini untuk juga terus memberikan kepedulian pada Palestina? Jadi ya buat teman-teman semuanya, cukup dengan kita menjadi manusia, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan teman-teman, saudara-saudara kita di Palestina. Jadi sebenarnya tidak perlu kita untuk menjadi Muslim. Jadi kalau teman-teman merasakan bahwa ini kayak, ini mah isu agama gitu. Tidak perlu teman-teman beragama sama untuk merasakan penderitaan teman-teman di Palestina. Karena di Palestina itu juga tidak hanya orang Muslimnya saja yang susah, tapi yang Kristennya pun juga dibantai-bantai juga sama orang Israel. Jadi sebenarnya kepedulian kita terhadap Palestina itu karena kepedulian kita terhadap orang-orang yang dijajah, gitu. Karena penjajahan itu bagaimanapun sangat tidak manusiawi, sangat tidak adil, ditindas dengan segala macam. Jadi menurut saya kalau kita tidak peduli, lalu siapa lagi? Karena kalau kita di posisi itu juga kita pengen orang lain juga membela kita, peduli dengan kita. Jadi mudah-mudahan itu teman-teman semuanya terus update berita-berita tentang Palestina dan terus berdonasi untuk Palestina. Jadi teman-teman jangan tanya ke saya berdonasi lewat mana, cari sendiri aja. Jadi saya juga agak takut-takut kalau udah menyuruh orang berdonasi. Pokoknya teman-teman cari aja. Mau donasi ada di masjid-masjid ya teman-teman, ada di mana donasi aja, dimanapun. Begitu. Baik, alhamdulillah semoga sharing dan cerita kehidupan kita kali ini bersama Bang Abdul Arsyad bisa menginspirasi semua penonton podcast CQ dalam menjalani kehidupan ya. Amin. Baik teman-teman, saya Gumanti izin pamit, sampai ketemu di podcast CQ cerita kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama Pak.